Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara ternak kutu air mudah dan juga simpel. Nah, sebenarnya untuk ternak kutir atau kutu air itu sangat mudah ya teman-teman. Nah, kita sediakan kolam, mau kolam apapun, dan kemudian kita sediakan kotoran hewan. Nah, bisa kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, atau kotoran puyuh. Tetapi yang terbaik itu biasanya dari kotoran puyuh ya teman-teman. Itu yang terbaik. Tapi karena adanya di sini saya kotoran ayam, makanya di sini saya menggunakan kotoran ayam. Nah, kotoran ayamnya saya dikantongin menggunakan karung supaya tidak terlalu kotor nanti. Jadi yang diambil itu sarinya aja, teman-teman. Nah, kita rendam. Jadi kita rendam kotoran ayamnya sampai nanti dari karungnya itu keluar apa namanya cairan-cairan kotoran ayam gitu ya. Biasanya kuning kecoklatan. Nah, setelah itu kita bisa tunggu sampai 1 minggu, teman-teman. Nah, ini sangat mudah sekali gitu ya untuk ternak kutu air itu sangat mudah dan juga simple sebenarnya. Nah, nanti kutu airnya kita bisa dijadikan sebagai pakan burayak ikan cupang atau juga burayak ikan gurame dan sebagainya. Nah, jadi dan kemudian tentunya kita kalau ingin cepat nanti ada berkembang biak kutu airnya, kita harus ngambil sampel ya untuk nanti kita tebar di kolam ini supaya nanti berkembang biak dan cepat banyak. Nah, kalau di sini biasanya untuk mencari kutu air itu banyak banget. Kita tinggal cari ke kolam tanah, teman-teman ya. Kita tinggal cari ke kolam tanah karena di kolam tanah di sini tuh sebelumnya dirabuk terlebih dahulu supaya bisa menimbulkan pakan-pakan seperti kutu air untuk pembesaran ikan gurame. Makanya biasanya di kolam tanah di sekitar sini tuh banyak sekali yang namanya kutu air. Oke, teman-teman, di sini saya mau pengambilan kutu air untuk atau sebagai nanti indukan gitu ya. Indukan di kolam plastik. Nah, supaya nanti bisa berkembang biak dan jumlahnya nanti akan banyak banget. Biasanya dalam 1 minggu juga setelah penebaran kutir, indukan kutir itu nanti jumlahnya bakalan banyak banget, kemudian kelihatan merah-merah, teman-teman. Nah, di sini ada tuh kutirnya yang udah agak besar-besar gitu ya. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai indukan gitu ya. Nah, setelah kita mengambil atau kita juga bisa beli dari penjual kutir tentunya dan kita bisa tebar di kolam kita. Bagaimana kalau tanpa menggunakan apa namanya kita ngambil indukan gitu ya? Itu sebenarnya bisa, teman-teman. Hanya kita merendam kotoran hewan, mau kotoran hewan apapun, yang terbaik kotoran puyuh. Nah, walaupun tanpa kita ngasih indukannya, biasanya itu langsung ada, teman. Bisa ada gitu ya, bisa ada dengan sendirinya. Dan kemudian nanti jumlahnya juga akan banyak. Oke, di sini saya mau tebar dulu indukannya supaya proses berkembang biaknya cepat banget. Biasanya kalau kita udah ngambil indukan seperti ini biasanya cepat banget berkembang biak. Setelah nanti apa si kotorannya ini menyebar gitu ya, menyebar tercampur dengan air. Setelah 1 minggu biasanya udah pada apa namanya, udah pada banyak kutu airnya gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya sangat simpel dan mudah untuk ternak kutu air. Dan tentunya kalau kita bisa ternak sendiri gitu ya. Nah, tentunya kita akan sangat mudah untuk mendapatkan pakan ya, teman-teman. Terutama ya kita bisa irit biaya pakan tentunya karena eh, apa namanya modalnya sangat murah meriah gitu ya. Kita bisa hanya beli kotoran hewan aja, bahkan mungkin bisa gratis ya, teman-teman. Bisa minta pada peternak-peternak untuk dijadikan sebagai budidaya atau ternak kutu air gitu ya. Nah, biasanya kalau di musim hujan itu kan kehujanan, biasanya itu nanti hasilnya nggak maksimal ya, nggak maksimal. Kalau mau maksimal biasanya itu di musim kemarau itu akan hasilnya tuh maksimal banget.
nanti di kolam ini bakalan merah banget, dipenuhi kutu air kalau musim kemarau teman-teman. Tetapi kalau musim hujan ada sih ada gitu ya, tetapi tidak sebanyak di musim kemarau. Tetapi kalau teman-teman memiliki kolam yang di atasnya itu udah dikasih atap yang transparan gitu ya, sehingga nanti hujan nggak masuk ke kolam, tetapi cahaya bisa masuk. Nah itu biasanya bisa maksimal dalam ternak kutu airnya gitu ya. Karena memang mungkin kalau cairan hujan itu nggak disukai kutu air, sehingga kalau kolamnya terkena hujan biasanya nanti perkembangbiakannya itu sedikit teman-teman ya, nggak sebanyak kalau di musim kemarau. Kalau musim kemarau biasanya itu sangat banyak banget dalam satu kolam ini teman-teman. Hanya dengan setengah karung kotoran hewan kemudian kita rendam, itu nanti akan banyak banget kutu airnya, dan tentunya sangat membantu bagi peternak yang memiliki burayak atau anakan ikan yang masih kecil-kecil. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dan tentunya bisa meminimalkan biaya pakan. Nah, jadi seperti ini sahabatku semuanya tentang ternak ya, ternak kutu air. Jadi sangat mudah dan juga simpel teman-teman ya. Tidak usah bingung-bingung kalau mau ternak, kita tinggal siapkan kolam, kemudian siapkan juga kotoran hewannya. Yang terbaik itu kotoran hewan puyuh ya. Itu sangat baik banget. Biasanya nanti kalau menggunakan kotoran burung puyuh itu apa namanya, kutu airnya banyak banget sampai merah, nanti kelihatan merah banget gitu ya. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang cara ternak kutir atau kutu air. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Dan jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.